Di antara teman-teman semua, mungkin ada yang kepingin pasca pandemi ini bisa memotret kembali pre-wedding ke luar negeri, ataupun mungkin portrait, ataupun real weddingnya. Lalu bingung, apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan overseas photoshoot. Jadi hari ini saya akan bicara tentang bagaimana mempersiapkan overseas photoshoot secara detail, dan hal-hal apa aja yang harus dihitung, lalu seperti apa sih kalau ke luar negeri motret itu tantangannya seperti apa. Stay tune di channel ini, subscribe, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman photographers, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah mengikuti online kelas saya. Jadi hari ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana caranya kita sebagai fotografer mempersiapkan pemotretan lintas negara atau overseas photoshoot, baik untuk keperluan portrait, wedding, atau mungkin pre-wedding. Nah, dulu pada waktu saya memulai bisnis fotografi di tahun 2009, saya selalu kepingin bisa memotret pre-wedding ke luar negeri. Jadi sebuah impian untuk mencoba sesuatu hal yang berbeda. Jadi yang ada di pikiran saya pada waktu itu adalah Singapura, karena Singapura cukup dekat. Jadi dari Jogja itu bisa direct flight, kita bisa pakai AirAsia. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai Silk Air. Jadi pemotretan pertama saya ke luar negeri adalah ke Singapura. Kliennya adalah orang Batam, jadi sama kita pakai blog, kemudian kita promote pemotretan sekitar 6 jam. Jadi kita putar-putar daerah Chinatown, kemudian ke Clarke Quay, kemudian ada beberapa tempat-tempat lagi di Singapura yang bisa dieksplor. Yang menjadikan menarik tempat di Singapura mayoritas gratis ya. Beda kalau misalnya kita di Indonesia, misalnya masuk ke spot A bayar 250.000, masuk ke spot B bayar lagi 250.000. Kalau di Singapura, selama itu adalah taman, saya pikir besar kemungkinannya untuk gratis. Karena pada waktu itu saya ke Chinese Garden di daerah dekat Boon Lay ya, itu juga gratis, jadi bisa diekspor. Nah, buat teman-teman yang sering ke luar negeri, mungkin hal ini nggak jadi masalah. Tapi buat yang belum pernah ke luar negeri, bahkan mungkin bingung gimana sih caranya mempersiapkan pemotretan lintas negara, apakah nanti diusir ataupun apakah nanti siapa tahu sakit di luar negeri, apa yang harus dilakukan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita bagaimana caranya mempersiapkan sebuah pemotretan overseas bagi kita seorang wedding photographer. Oke, jadi kalau misalnya kita mau pemotretan ke luar negeri ya, saya nggak akan bicara lagi tentang hal-hal dasar tentang album dihitung, terus photographer's fee dihitung, lupain itu, saya anggap teman-teman sudah paham semuanya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya tentang menjualkan pemotretan ya, atau cara mendapatkan klien dengan sebuah WordPress blog, teman-teman di situ akan tahu bahwa kita tuh kalau mau motret ke luar negeri nggak perlu kita harus pernah berkunjung ke negara itu, karena saya bolak-balik motret juga, saya juga belum pernah ke negara itu gitu. Jadi sangat memungkinkan. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cuaca. Nah, cuaca itu terutama ya kalau negara-negara subtropis pasti ada 4 musim. Jadi ada musim panas atau summer, kemudian ada musim gugur atau autumn, habis itu ada winter atau musim dingin, lalu ada spring, musim semi. Nah, misalnya begini, kita mau motret, kayak pada waktu dulu saya motret portrait ya, saya ke Hong Kong. Saya 2 kali ke Hong Kong, pada waktu summer dan pada waktu winter. Kalau pada waktu summer jelas kita bakal keringetan habis gitu ya. Cuma pada waktu winter, sebenarnya pemotretan saya 10 jam di Hong Kong, dari mulai daerah North Point sampai ke daerah Causeway Bay, semuanya sangat mudah. Tapi yang menjadi tantangan adalah ini lighting itu serba mendung. Jadi kalau yang pernah ke Hong Kong pada waktu musim dingin pasti paham bahwa itu dari mulai The Peak sampai mulai ke Canton Road itu semuanya lightingnya tuh mendung ya. Yang menjadi menarik bahwa mendung itu sebenarnya adalah sebuah softbox raksasa, di mana kita bisa memotret dengan lighting yang sangat soft.
Cuman akhirnya kita nggak bisa membuat sebuah shadow di wajah ataupun di baju yang terlalu signifikan, karena memang ya mendung, winter, kabut di mana-mana, kita ke Avenue of Star juga semuanya mendung. Jadi mau nggak mau pemotretannya, hasil fotonya lebih ke arah soft, tapi itu sebuah kekurangan dan juga sebuah kelebihan. Nah, beda ketika kita memotret prewedding ke sebuah negara tropis yang misalnya sangat panas gitu. Pada waktu itu saya ke Maldives, itu kebetulan mata saya silinder ya. Jadi kalau silinder itu kan sebenarnya udah kayak mata cacat gitu. Jadi saya tidak bisa membedakan sebuah garis lurus kalau mata silinder. Nah, pada waktu itu saya memotret di sebuah resort namanya Lux Maldives, itu di Dovinolhu. Itu saya sampai udah nggak bisa ngelihat klien saya, jadi karena memang sangat panas, sangat terik, sehingga susah, kita mau ngelihat gitu susah. Saya selalu menghidupkan auto fokus di lensa, di kamera, hanya untuk membantu mata saya yang silinder ini. Dan itu nggak main-main, kita 1 jam di pantai gitu di Maldives, itu udah gosong badannya. Nah, sangat panas. Nah, jadi yang pertama yang harus perhatikan ketika teman-teman nanti mau memotret ke luar negeri adalah cuaca. Lalu yang kedua, ini masalah insurance. Jadi insurance itu antara penting nggak penting, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia. Setahu saya ada sekitar 15-20an negara yang free visa, di mana kita tuh kalau mau pergi ya sama aja kayak kita mau ke Bali gitu, tinggal beli tiket pesawat terus berangkat, yang penting bawa paspor. Cuman yang menjadikan sebuah tantangan adalah bagaimana ketika teman-teman sakit atau tiba-tiba kecelakaan di luar negeri. Saya ke Hong Kong, saya ke Singapura, saya ke Macau, jelas tanpa visa. Alhamdulillah nggak ada problem, nggak ada tantangan yang berarti. Tapi pada waktu saya ke Maldives, saya kena cacar air. Jadi saya sempat transit di Sri Lanka, itu badan udah mulai demam, badan udah mulai kayak timbul bentol-bentol yang saya juga nggak ngerti itu apa. Jadi saya cacar airnya terlambat. Kalau di bahasa Jawa, biasanya kita sebut dengan cangkrangan. Cuman yang saya nggak ngerti adalah badan mulai demam, saya ngerasain mulai nggak stabil di Sri Lanka, di hotel itu, terus badan mulai timbul bentol-bentol, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya sampai ke Maldives, saya badan sudah demam tinggi. Cuman saya paksakan karena klien udah terlanjur bayar, jadi dia orang Singapura, kita udah ketemu langsung di Maldives. Demam tinggi nggak karuan, sehingga ya sekujur badan sakit ya, namanya yang pernah cacar air pasti pernah ngerasain. Nah, yang menjadi sangat berat adalah saya harus melakukan pemotretan bawah laut. Jadi saya harus pakai kamera khusus di bawah laut. Nah, ini yang sakit sekali, karena kalau orang kena cacar air ya, itu sebenarnya biasanya disarankan untuk tidak mandi. Nah, cuman teman-teman bayangin, saya harus nyelam ke dalam laut, itu air garam itu kena ke cacar airnya, ini sakitnya luar biasa. Jadi udah demam tinggi, saya sakit sekujur badan, dan saya tetap harus melakukan pemotretan. Cuman alhamdulillahnya ada 2 foto saya yang masuk menjadi Best Pictures di tahun 2015. Saya terpilih menjadi Asia Top 30 Wedding Photographer. Salah satunya adalah foto di Maldives itu. Nah, ketika teman-teman sakit, ini buat yang nggak punya insurance, ini akan sangat berat. Karena pada waktu saya cacar air, saya harus ke rumah sakit. Kalau di Indonesia cacar air tuh obatnya murah. Cuman kayak pil gitu harganya 30.000 sampai 100 ribuan mungkin paling mahal ya. Cuman di Maldives saya harus bayar sekitar $200. Jadi saya mau nggak mau ya, kita ekspatriat, kita datang, kita nggak punya visa kerja, sehingga kita harus bayar sampai $200-an. Itu baru cacar air. Belum kalau misalnya ada sakit gigi atau misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi insurance sangat penting. Kalaupun teman-teman memang hanya sekedar liburan, saya pikir that's fine, teman-teman nggak beli insurance nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja, saya pikir badan teman-teman harus diasuransikan, karena kesehatan teman-teman adalah kunci dari sebuah suksesnya dan selesainya sebuah proyek pemotretan. Jadi yang kedua, insurance. Lalu yang ketiga adalah peralatan atau photography gears. Ini nggak boleh ada negosiasi sama sekali, teman-teman harus membawa backup. Jadi kamera biasanya saya bawa 2 body, terserah mau DSLR, mirrorless boleh, tapi make sure bahwa teman-teman membawa sebuah gear fotografi yang kualitasnya setara. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang full frame, kalau yang satu mungkin tidak full frame nggak ada masalah, tapi grade-nya tetap grade-grade atas.
Lalu lensa, saya bawa beberapa lensa, biasanya saya bawa 2-3 lensa. Lensa favorit saya adalah 70-200. Itu bagus sekali untuk portrait. Kemudian saya bawa lensa wide, saya biasa pakai 14-24 mm f2.8 di Nikon atau 16-35 f2.8 di Canon. Karena saya tipikal fotografer yang suka mengcapture sebuah landscape, di sebuah lokasi. Nah, lalu lensa yang ketiga adalah lensa fix. Saya biasa bawa 35 mm, kemudian 50 mm, atau 85 mm fix lens. F-nya saya menyukai f yang besar, jadi 2,0, 1,4, 1,2, 1,8, 2,8, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah album shipping cost. Jadi kalau saya motret lintas negara, biasanya saya tidak akan membebani lagi klien saya dengan sebuah album shipping cost. Jadi saya pikir itu sudah tanggung jawab saya sebagai seorang penyedia jasa pemotretan. Kalau teman-teman mau ngecas lagi shipping cost, monggo silahkan, nggak ada masalah. Cuman saya biasanya menyediakan sebuah collection atau paket pemotretan yang sudah include dengan shipping cost-nya. Karena ya antara murah dan mahal ya, yes and no gitu. Jadi saya pikir saya ngirim album ke Melbourne mungkin bisa habis sekitar 1 jutaan. Jadi ini angkanya nggak main-main ya. Kalau teman-teman salah ngitung 1 juta yang tadinya bisa profit jadi loss gitu. Nah, ke Singapura juga saya ngirim album sekitar mungkin 800-an ribu. Jadi saya pikir sebuah angka yang cukup signifikan. Kalau misalnya teman-teman salah ngitung, kasihan company-nya. Nah, shipping cost ini macam-macam. Kalau kita dari Indonesia, saya tuh suka sekali dengan Pos Indonesia dan JNE gitu. Terutama Pos Indonesia ya. Saya coba kirim ke Singapura, saya coba kirim ke Melbourne. So far so good. Barang aman, lancar, nggak ada kerusakan. Bahkan saya kirim album-album yang gede-gede juga alhamdulillah aman. Rata-rata antara seminggu sampai mungkin 2 minggu nggak nyampe sih. Jadi Pos Indonesia tuh sekarang luar biasa loh. Jadi bisa dipakai untuk teman-teman mengirimkan frames, albums, atau mungkin large prints, USB box, segala macam, semuanya bisa. Baik, kemudian saran terakhir dari saya ketika teman-teman mau melakukan sebuah pemotretan lintas negara, ini saran terakhir, ini personal suggestion dari saya adalah jangan lupa bersenang-senang. Karena memotret lintas negara itu bukan cuma sekedar masalah keren-kerenan. Ini adalah sebuah experience atau pembelajaran. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, wawasannya luas. Kita tahu Indonesia cantik, tapi kita tahu juga di luar negeri juga tidak jelek. Karena itu saya akan mencoba fair bahwa saya bisa memotret di Indonesia. Saya juga dengan senang hati memotret di luar negeri. Karena bagi saya pribadi, bumi ciptaan Tuhan ini luar biasa indahnya. Jadi saya pikir enjoy. Kalau misalnya teman-teman bisa spa dulu aja di resort. Kalau teman-teman mau jajan street food, maka jajannya street food, nggak usah diet-dietan. Nanti kalau begitu sampai Indonesia nge-gym lagi. Kemudian banyakin stok foto, karena pasti stok foto ini akan menarik untuk membuat sebuah landing page atau halaman penjualan di WordPress blognya teman-teman. Saya banyak ambil sudut-sudut kota seperti kalau di Malaysia saya sering jalan ke daerah Genting, jadi saya sering motret. Kalau di Hong Kong saya suka sekali di daerah Avenue of Stars, nyaman sekali tempatnya. Hal-hal itu bisa difoto selain untuk bisa digunakan untuk halaman penjualan ya, jadi semacam foto-foto sudut kota atau lokasi-lokasi pemotretan yang bisa disarankan kepada calon klien. Foto-foto itu bisa dijualkan di Shutterstock, di mana saya juga menulis e-booknya. Teman-teman bisa lihat e-booknya, judulnya Shutterstock. Saya tulis link description untuk teman-teman download di bawah. Karena foto-foto yang tadinya foto-foto liburan atau dalam tanda kutip adalah foto-foto sampah, itu sebenarnya bisa mendatangkan passive income kepada teman-teman semua di saat teman-teman tidak sedang memotret. Jadi kita ini kan profesional ya, kita dapat uang ketika kita memotret. Cuman as a businessman, kita mesti mempertimbangkan bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan sebuah uang sekalipun kita sedang tidak bekerja. Nah, jadi banyakin stok foto, biar kita punya banyak referensi kepada calon klien ketika kita mau meeting.
Yes, itu adalah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia wedding fotografi bisa download ebook saya 99 Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Ini covernya. Saya juga tulis link description untuk download di bawah, bisa lewat website saya, bisa lewat Android Play Store. Lalu teman-teman yang kepengen belajar fotografi secara lebih komprehensif, bisa gabung di kelas online saya namanya 7 Weeks Photography Mastery. Jadi saya akan bicara banyak hal tentang dunia fotografi, dari cara memotret makanan rumahan, kemudian memotret portrait, kemudian wedding pasti, kemudian memotret untuk Shutterstock untuk mendapatkan passive income, hingga saya juga akan share Lightroom presetnya serta Photoshop tutorial. Jadi saya akan live ngedit bagaimana caranya saya ngedit foto dari saya mengunggah file sampai nanti selesai. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke channel saya, subscribe di channel ini, teman-teman akan dapetin banyak manfaat. Silahkan bagiin ke teman-teman lain, saudara yang memang jatuh cinta dengan dunia fotografi. Dan kita akan ketemu di video berikutnya.